Shalom, saudara-saudara. Tidak terasa kita sudah tiba waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada saat ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk berdoa, meminta tuntunan Allah sehingga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita rasakan dan renungkan, benar-benar bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau beri kepada kami. Terutama kerinduan yang senantiasa Engkau tanamkan dalam hati kami, dalam iman kami, untuk mendekat dan rindu akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau jamah kami semua, sehingga kami boleh belajar firman-Mu dengan baik. Kami bukan hanya mendengar, kami bukan hanya berkata-kata, namun kami juga menanamkan itu semua di dalam batin kami. Sehingga hidup kami boleh diperlengkapi dan diubahkan dengan firman-Mu yang hidup itu. Hanya di dalam nama Yesus, kami menyerahkan anak-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kami semua yang akan mendengarkan. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dari kitab Keluaran. Ya, saya akan membagikan materi kita pada hari ini. Ya, pada pelayanan firman hari ini saya memberi judul pelayanan firman Tuhan dengan rahasia padang gurun. Kenapa rahasia padang gurun menjadi suatu yang menarik untuk bersama-sama kita pelajari? Karena kadang-kadang kita bertanya-tanya, kenapa begitu lama Tuhan membawa umat pilihannya, umat Israel, melewati padang gurun? Tidak dalam waktu yang biasa-biasa saja, yang hanya membutuhkan 4-5 tahun, tapi membutuhkan 40 tahun. Apa yang Tuhan mau? Dengan waktu yang begitu panjang, dengan waktu yang begitu lebar. Dan kita akan bersama-sama membacanya, mendasarinya dari kitab Keluaran 13, ayatnya yang 17 sampai dengan 22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan demikian. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam
di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Bersukacita kita yang setia mendengarkan firman Tuhan ini dan merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti tadi di depan saya katakan, padang gurun menjadi sebuah peristiwa yang menarik untuk kita lihat. Karena di padang gurun ini, alasan Tuhan membawa berputar di padang gurun bukan hanya untuk menghindari peperangan. Seperti yang tadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-17, saya kembali di sini. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang Filistin dan mereka berperang dengan orang Filistin, jangan-jangan mereka tidak sanggup dan akan kembali ke Mesir atau menyesal sudah keluar dari Mesir dan bertemu dengan bangsa Filistin. Oleh karena itu Tuhan membawa bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Ya, Tuhan Allah ingin supaya kita tidak menyesal. Tuhan Allah membawa bangsa ini berputar menjauh dari bahaya, menjauh dari kemungkinan dikalahkan oleh Filistin dalam peperangan. Tuhan tahu itu. Karena bangsa Israel sudah sekian lama ada di tanah perbudakan, itu sudah barang tentu mengurangi kemampuan mereka untuk bertempur. Karena mereka menjadi budak. Mereka hanya dipekerjakan untuk membangun bangunan-bangunan yang ada di Mesir. Dan yang berikutnya adalah Israel belum siap secara mental. Mereka baru saja keluar, mereka baru saja mengungkapkan sukacitanya, memenangkan pertarungan 10 tulah Tuhan, dan membuat mereka keluar dari Mesir. Mereka belum bersiap-siap untuk memiliki pasukan tempur yang baik. Mereka sedang bersusah payah mengumpulkan barang-barang mereka, mengajak seluruh sanak saudara mereka keluar dari tanah Mesir. Israel belum siap menghadapi tantangan lain selain tantangan mengatasi kebersamaan mereka sendiri. Tuhan tidak ingin orang Israel kembali ke Mesir dan menyesali pelepasan mereka dari tanah perbudakan. Nah, menarik. Bukan hanya itu ternyata. Bukan hanya Filistin. Tetapi Tuhan kemudian mengemas waktu yang sedemikian lama untuk perjalanan umat Israel, umat pilihan menuju tanah perjanjian. Apa tujuannya? Apa yang hendak dicapai? Dan apa yang akan Tuhan kerjakan di sana? Saya mencatat ada 3 rahasia tentang padang gurun atau 3 hal penting ketika orang melalui padang gurun. Yang pertama, di padang gurun tidak ada arah. Kita jangan membayangkan peristiwa ini terjadi pada saat ini. Karena kalau peristiwa itu terjadi pada saat ini, tentu kita bisa mengatakan ada GPS. Bahkan mungkin orang mengatakan mungkin di sana sudah ada Google Map mungkin, gitu ya. Tapi saat itu di padang gurun tidak ada arah. Orang sulit mencari arah karena begitu luasnya padang gurun dan teknologinya belum sampai ke sana. Hal yang kedua adalah di padang gurun tidak ada jalan pintas. Semuanya gurun, semuanya pasir, semuanya panas. Dan pada malam hari dinginnya begitu menggigit. Bisa membuat tubuh ini menggigil. Dan siang hari panasnya luar biasa. Semuanya sama. Bukit pun pasir. Jalanan datar pun pasir. Semuanya pasir. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan memberikan sarana yang menuntun mereka. Tiang awan di waktu siang,
dan tiang api di waktu malam. Dengan tidak tahu arah dan tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang bisa mereka lewati. Begitu saja. Maka ada dua tuntutan penting untuk orang berjalan di padang gurun. Yang pertama adalah ketaatan mereka untuk mengikuti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Dan bukan hanya taat. Saudara bisa bayangkan 40 tahun mereka berjalan. Ketaatan semata tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Berjalan di dalam ketaatan, mengikuti Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, dan itu dilakukan pada waktu yang sangat lama. Bahkan pada saat umat Israel menjalani perjalanan itu, mereka tidak tahu akan berapa lama mereka ada di situ. Saat ini kita yang membaca dan kita yang sudah melihat sejarah mengetahui tempo waktunya. Tapi pada saat itu mereka tidak tahu akan berapa lama mereka berjalan. Dan di saat ketidaktahuan itu ada dalam pikiran umat pilihan Tuhan, maka hanya kesetiaanlah yang akan membuat mereka tetap berjalan dalam ketaatan. Yang ketiga, di sana tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semuanya terbuka. Tidak ada yang bisa ngumpet di sana. Semua serba terlihat. Dan dari rentang waktu, kesetiaan, tuntutan akan ketaatan, di mana semua orang akan terlihat apa yang dikerjakannya. Di padang gurun itulah Tuhan memfungsikan proses ini menjadi proses untuk mendewasakan umat pilihannya. Bahkan kalau rentang waktunya sampai dengan 40 tahun, kita akan melihat pergantian ini bahkan sampai ada generasi yang baru. Dari generasi Musa berpindah ke generasi Yosua. Dan bukan hanya itu. Umat Israel yang tadinya tinggal di Mesir dengan ketaatan kepada orang-orang Mesir, kini diubah menjadi taat kepada Tuhan. Bahkan ketika pertama kali mereka melakukan perjalanan dan dikejar oleh tentara-tentara Firaun, mereka sempat mengatakan, lebih baik kita di sana di Mesir. Mereka kecewa. Karena di sana kita bisa makan, meskipun sebagai budak kita bisa minum. Cara berpikir inilah yang hendak diubah oleh Tuhan. Cara berpikir untuk tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan adalah cara hidup baru yang Tuhan tanamkan kepada umat pilihannya selama perjalanan di padang gurun. Kalau kita melihat pada kitab yang lain, kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, kita bisa melihat di sana. Saya juga menuliskan ini bagi kita semua. Ayat yang kedua, maksud Tuhan membawa umatnya di padang gurun begitu lama adalah dengan maksud merendahkan hatimu, hati bangsa Israel, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ketaatan diuji di sana. Apakah umat pilihan benar-benar mendengar perintah-perintah Tuhan? Ayat yang ketiga, perjalanan ini juga dimaksudkan untuk membuat engkau mengerti, engkau di sini adalah bangsa Israel, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi keinginannya yang waktu dikejar oleh tentara Mesir membuat mereka ingin kembali, justru disitulah ujiannya. Ketika ada ketakutan, ketika mereka dikejar dan mereka menghadapi sudah pasti akan diperangi, bahkan mungkin dibunuh di sana. Yang dipikirkan oleh orang Israel hanyalah makanan dan minuman yang ada di Mesir. Ini hendak diubahkan oleh Tuhan. Bahwa menghadapi segala persoalan itu, apakah bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya masih menjadi bagian dari imannya orang Israel. Atau bahkan ketika itu belum ada, kebergantungan inilah yang hendak ditumbuhkan oleh Tuhan selama perjalanan di padang gurun. Dan ayat yang kelima dalam Ulangan 8 ini menarik. Yaitu untuk mengajari engkau umat Israel, untuk mengajari umat Israel seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara, apa yang dilakukan seorang bapak kepada anak? Apakah dia hanya memberi dan memberi setiap saat? Tentu tidak. Seorang bapak tidak hanya memberi, tapi juga kadang-kadang perlu menunjukkan ketegasannya, perlu menunjukkan perannya sebagai pemegang otoritas demi kebaikan sang anak. Bukan semata-mata kejam, tetapi demi kebaikan anak. Ada ketaatan yang ditanamkan kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak harus bangun pagi, rajin belajar, menghormati orang tua. Kadang-kadang itu bukan hal mudah. Saya juga memiliki seorang anak yang kalau seorang atau sebagai orang tua kita tidak sabar-sabar amat, membangunkan pagi hari itu bisa menjadi pertempuran baru. Tetapi kita harus melakukannya. Mendidik bahkan dengan tegas. Supaya anak-anak memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari. Bangun, berdoa, menghadap Tuhan. Itu perlu dididik. Perlu diperkenalkan. Dan Allah melakukan itu kepada umat Israel. Untuk memperkenalkan bahwa dialah pemegang otoritas, bahwa dialah yang harus diikuti, bahwa hanya dialah Allah yang mampu menyelesaikan dan menolong umat Israel dari banyak persoalan yang sudah dihadapi, yang saat itu dihadapi, maupun yang ke depan akan dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa umat Israel selama berada di padang gurun, apa yang bisa kita pelajari? Tentu kita tidak membayangkan dan tidak perlu juga untuk mencoba 40 tahun di padang gurun. Tentu tidak. Tetapi ada fase yang juga kita alami. Di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita berada. Karena padang gurun ini bukan tempat penyiksaan, tapi tempat didikan. Dan padang gurun untuk kita. Kita tidak menghadapi lagi gunung pasir, hamparan pasir yang terlihat di mana-mana. Tetapi justru tempat kita berpijak saat inilah itu tempat didikan Allah. Inilah padang gurun kita. Di mana saat ini kita berdiri. Saat kita berada di rumah. Itulah tempat di mana Tuhan mendidik kita. Bahkan saat kita berada di tempat ini sekalipun.
Ini bukan tempat penyiksaan, tapi tempat di mana Tuhan mendidik. Meluruskan apa yang bengkok, menyampaikan apa yang kita belum tahu, dan membangun kebiasaan baru. Kebiasaan yang baik tentunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat peristiwa padang gurun, kadang kita bisa mengatakan Tuhan begitu tega terhadap umat pilihannya. Kalau Israel adalah umat pilihan, kenapa tidak diperlakukan dengan baik? Tidak diperlakukan dengan eksklusif, tidak diperlakukan dengan istimewa, tetapi malah dibawa berlama-lama di padang gurun. Demikian juga halnya dengan kita, saudara. Kadang kita mengatakan Tuhan itu katanya pengasih. Tuhan itu katanya penuh dengan berkat kelimpahan. Tetapi kenapa aku dibiarkan dalam didikan dan persoalan-persoalan selama hidupku? Saudara, kalau kita melihat secara negatif, maka kita akan menjadi umat Israel yang baru saja keluar. Ketika dia protes waktu dikejar oleh tentara-tentara Firaun. Protes. Takut. Ngeri. Bahkan pengen kembali ke kehidupan lamanya. Tapi nanti dulu. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan pasti memiliki maksud. Apa yang kita hadapi sekarang, itu akan membawa iman kita terarah kepada Allah. Bagaimana caranya? Iman itu bisa kita arahkan senantiasa kepada Allah. Ada dua hal yang kita pelajari dari peristiwa padang gurun. Yaitu ketaatan, yang kedua kesetiaan. Ketika kita diproses, di tempat saya berada, di tempat saudara-saudara sekarang berada. Ketika ketaatan kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api pada siang hari maupun malam hari. Sehingga dikatakan di dalam ayat bacaan kita, mereka mampu berjalan baik itu pagi, siang, sore, malam. Itu yang dituntut. Itu yang diajarkan Allah kepada kita. Apakah kita mengandalkan Tuhan di siang hari, di malam hari, di setiap saat kita? Ketika kita belum mengandalkan Tuhan, kita akan terus dididik dan kita akan terus berada di padang gurun. Kita tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Ke sorga baru, bumi baru. Ke kehidupan baru yang disediakan oleh Tuhan. Tanpa ketaatan dan tanpa kesetiaan kepada Tuhan, maka sulit kita meyakini akan masa depan di tanah perjanjian. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara? Janji berkat, kehidupan kekal, kehidupan yang baik, yang penuh dengan kelimpahan, dengan syarat. Lalui masa didikanmu, jalani masa didikanmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mudah? Tidak. Berat? Tidak juga. Kenapa? Karena ada ajaran bagi kita. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Bersukacita kita menghadapi segala sesuatu. Dengan keyakinan bahwa tuntunan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Umat Israel tidak pernah kelaparan. Umat Israel tidak pernah kalah dalam pertempuran. Umat Israel selalu memenangkan banyak hal. Sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Ketika ketaatan dan kesetiaan senantiasa ada dalam diri mereka. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita secara baik, secara positif. Kita memiliki masa lalu seperti di tanah Mesir, kita memiliki masa lalu yang kelam,
yang tidak mengenal Tuhan, atau yang tidak menghargai Tuhan, atau yang melupakan Tuhan, atau bahkan yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan hati Roh Kudus, tinggalkan, saudara. Itu tanah Mesir kita. Tinggalkan semuanya itu. Mari kita masuk di era didikan Tuhan. Berapa lama? Umat Israel tidak pernah tahu. Mereka akan dibawa setahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 40 tahun. Mereka tidak diberitahu pada awalnya bahwa engkau akan berjalan selama 40 tahun. Tidak. Mereka tidak ada yang tahu. Dan bukan waktu yang perlu kita persoalkan di hadapan Tuhan. Tapi mari kita meminta. Seberapa lama pun Tuhan engkau memproses aku, ajarkan aku untuk tetap taat dan setia. Seberapa jauh pun Tuhan engkau akan membawa aku, kuatkan kakiku Tuhan, kuatkan imanku. Dan lakukan semuanya itu dengan sukacita. Kenapa? Karena ada janji berkat di ujung perjalanan. Ada janji berkat ketika kita taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar memasuki padang gurun kita masing-masing. Dan mari kita bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika ada yang hendak berbelok, melakukan kesalahan lagi, mari kita saling mengingatkan. Ketika ketaatan mulai kendor, mari kita saling memotivasi. Ketika kesetiaan itu mulai diragukan atau meragukan Tuhan, mari kita balut lagi dengan keyakinan bahwa akan ada berkat yang luar biasa. Yang kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu satu, saudara. Bahwa berkat Tuhan itu, rancangan Tuhan itu, adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan duka. Tetapi rancangan damai sejahtera. Mari bersama-sama melewati padang gurun kita. Mari bersama-sama kita saling menguatkan. Saya menguatkan saudara dan saudara menguatkan saya. Untuk tetap menjaga ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan. Dan membangun komitmen untuk terus taat dan setia di tanah perjanjian Tuhan. Sampai kita sampai di tanah perjanjian Tuhan. Mari kita satukan hati bersyukur atas apa yang sudah kita dengar. Kita berdoa bersama untuk saling menguatkan. Mari berteduh sejenak, saudara. Mari kita melihat tantangan padang pasir kita masing-masing di mana kita dididik oleh Tuhan. Dan mari kita bangun hati yang tangguh, iman yang kokoh, sehingga kita dimampukan untuk terus taat kepada Tuhan. Baik ketika matahari menyinari kita, maupun ketika bulan menyinari kita. Biarlah tiang awan dan tiang api itu tetap menjadi sesuatu yang kita ikuti. Tuhan itulah yang kita ikuti siang dan malam hari. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita pujikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk setiap berkat yang senantiasa melimpahi kami. Dan ampunilah kami, Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kami terkadang kami menciderai Engkau, mendukakan Engkau. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Saat ini kami belajar bagaimana kami bersiap menerima setiap didikan yang daripada-Mu. Ajarkan kami untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu, Tuhan. Kami tidak tahu berapa lama didikan ini akan berlangsung untuk kehidupan kami. Yang kami tahu adalah Engkau ada untuk kami siang dan malam. Ampuni kami yang kadang tidak menyadari keberadaan-Mu. Atau bahkan ketika kami tahu, kami sengaja menjauh dari keberadaan-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Kini kami mau terus mengarahkan wajah kami hanya kepada-Mu. Terus mengarahkan hati kami hanya kepada perintah-perintah-Mu. Terus menjagai ketaatan kami untuk menjauhi apa yang Engkau tidak suka. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu, Tuhan, memampukan kami untuk setia. Memampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan juga keluarga-keluarga kami. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kelimpahan berkat, kesabaran, dan sukacita juga boleh senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Mari Tuhan, Engkau berkarya atas keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah. Dan kami menyerahkan Tuhan, kehidupan kami di tempat ini sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjaga ketaatan dan kesetiaan kami. Dan kami juga menyerahkan Tuhan, setiap orang yang bekerja di tempat ini, yang melayani di tempat ini, untuk juga boleh Engkau urapi, sehingga melalui mereka, berkat boleh mengalir. Melalui mereka kedamaian boleh mengalir. Melalui mereka ketertiban boleh ada. Dan melalui mereka kebersamaan dan keindahan kehidupan bersama juga boleh kami rasakan di tempat ini. Inilah Tuhan doa kami. Inilah syukur kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan proses didikan diri kami hanya di dalam nama Yesus. Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kami. Tuhan yang telah mengkaruniakan Roh yang kudus untuk kami. Bersama-sama kita yang percaya katakan, amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara, berbahagia dan bersukacitalah kita. Saya yakin percaya, saudara mampu. Karena ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Rasakan kehadiran Roh itu, jalani didikan Tuhan, yakini hal terindah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati. Amin.